1 Demak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya ingin mempraktekkan PPL yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 di SD Negeri Katonsari 1 Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya? Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya di pagi yang cerah ini? Baik saja. Baik saja. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kehadiran siswa pada pagi hari ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah semuanya hadir. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Pak. Selamat anak-anak semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa
Yang pertama adalah surat Al-Maun, yang kedua surat Al-Fil. Yuk kita baca tahun basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masih ingat menjelaskan tentang apa? Itu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang terhadap keluarganya, kemudian terhadap sahabatnya, terhadap lingkungan atau tumbuhan. Dan kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ini pembelajaran. Yuk, kita baca bersama saja melalui membaca teks dan pengamatan video. Kita dapat bisa mendapatkan sifat berbakat asisi dengan yang kedua, melalui pengamatan video siswa dapat menguraikan sikap keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan mudah. Oke. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap keteladanan sahabat Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah kita belajar ini ya, kita bisa menerapkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir dan diskusi siswa dapat menunjukkan contoh sikap keteladanan sahabat Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan nah, ini anak-anak semuanya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, juga perhatikan. Kira-kira gambar apa ini? Seorang anak memberikan ya makanan dan minuman pada seorang kakek. Ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini termasuk sikap apa saja? Yaitu sikap dermawan, suka memberi kepada orang lain, bukan hanya memberi suatu barang, bisa memberi pertolongan, bantuan tenaga, atau kalau di sekolah contohnya apa? Meminjamkan buku pelajaran, ya juga termasuk meminjamkan uang. Teman yang tidak bawa uang saku, meminjamkan ballpoint atau pensil dan sebagainya. Coba kita pahami bersama. Ini sudah beliau data Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli itu adalah Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Lahir di kota Mekah tahun 573 Masehi. Nama ayahnya yaitu Abu Quhafah At-Tamimi. Ibunya namanya Ummu Khair. Nah, nih. Sebelum masuk Islam nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Nah, sebelum masuk Islam. Kemudian gelar As-Siddiq Abu Bakar, gelarnya itu adalah As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Nanti kita akan mempelajari As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Siapa yang memberikan gelar As-Siddiq? Nah, ini nanti kita pelajari bersama. Oke? Abu Bakar sebagai khalifah diangkat khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Hijriah. Ini
saatnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, menggantikan kepemimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad pada waktu sudah meninggal dunia. Kemudian menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, ya, termasuk singkat 4 tahun. Yang pemimpin yang lain itu lebih lama daripada Abu Bakar. Dia wafat tahun 13 Hijriah bulan Rabiul Awal atau bulan Agustus tahun 634 Masehi. Oke, perhatikan anak-anak. Nah ini, coba dibaca yang keras. David. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW benar tersebut diberikan karena ia selalu membenarkan aturan Rasulullah dan peristiwa Oke, terima kasih. Ya, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq itu dari siapa? Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad. Kenapa diberikan gelar tersebut? Karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian, ya, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad. Beliau sangat cinta kepada Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, dia percaya dan mengikutinya. Berarti bukti cinta Abu Bakar kepada Rasul. Kemudian dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya, tidak diputuskan sendiri, tapi diputuskan oleh banyak orang. Itu namanya bermusyawarah. Kemudian ia sangat memperhatikan rakyatnya. Dirinya selalu membantu rakyat yang kekurangan, tidak egois, mementingkan dirinya sendiri. Ya, ini adalah keteladanan dari Abu Bakar. Dan ada suatu cerita ya. Ada seorang wanita kampung bernama Unaisa. Dia berkata pada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat melarang kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Ya, sebelum menjadi khalifah ternyata Abu Bakar sering membantu siapa? Ya, membantu orang-orang yang tidak mampu, termasuk memerah susu kambing. Dan setelah Abu Bakar menjadi khalifah, ditanya oleh seorang wanita, jawabnya Abu Bakar, "Insya Allah aku tetap bersedia menolong kamu." Meskipun sudah menjadi presiden, menjadi pemimpin, Abu Bakar tetap mau menolong umatnya. Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong, masih mau memberi susu untuk rakyatnya di kampung dan tetap bersikap sederhana, tidak sombong. Boleh tidak kita bersikap sombong? Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Kita adalah manusia yang lemah, tidak pantas kalau kita sombong. Selanjutnya, ya, coba Jian, baca Jian. Oke, terima kasih. Ya, sikap kedermawanan sahabat Abu Bakar selain itu suka menolong, suka memberi
Abu Bakar memerdekakan budak yang bernama Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak yang berkulit hitam yang dimiliki oleh majikan orang Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ya, Bilal adalah seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar ketika Bilal disiksa oleh majikannya. Disiksa bagaimana? Ditelentangkan, digurun, kemudian dadanya dikasih beban batu, disuruh untuk bertobat. Bertobatnya apa? Menyembah kembali berhala. Dia tidak mau, dia tetap mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Abu Bakar melihat itu, rasa kasihan, mengeluarkan uang untuk membeli budak tersebut dari siapa? Tangan majikannya tadi, Umayyah bin Khalaf. Nah ini, kemudian akhirnya Bilal ini menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budak. Ya, jadi siapa? Bilal itu menjadi milik Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak mau. Ya, Bilal dimerdekakan menjadi orang-orang yang merdeka. Itu. Kemudian untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengusik kas dan keuangan negara. Nah ini materi yang bisa kita pelajari. Nanti ada video yang nanti bisa kalian cermati, bisa kalian amati untuk mengerjakan diskusi. Nanti ada diskusi, kalian berdiskusi untuk kalian kerjakan. Ya, anak-anak siap ya? Ya, siap ya? Nanti Pak Guru mau buat kelompok ya. Ini pojok sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nanti perwakilan dari salah satu kalian membacakan hasil diskusi yang ada. Kalian ada setelah itu untuk bahan diskusi, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan petunjuknya dibaca terlebih dulu. Tadi tentang kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahmi, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dukunah, sahabat Abu Bakar. anak-anak biar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Tak satu pun yang tahu selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah SAW.
cerdas dan berilmu luas. Abdillah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah Oke, anak-anak, setelah kalian diskusi, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 akan diwakili oleh Mbak Hanifah. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Mbak Sabrina. Oke, terima kasih untuk guru kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kelompok 3 diwakili oleh Mbak Dina. Yang lain silakan didengarkan. Oke, terima kasih untuk perhatian kelompok 3. Sekarang kelompok 4 diwakili oleh Mas Arfi. Oke, suaranya. Siapakah menjadi bidan Abu Bakar? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mendapatkan dari apa artinya? Artinya adalah selalu yang amat membenarkan. Apa arti sikap dermawan? Sikap memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dan sikap keteladanan dari sahabat Abu Bakar. Kecintaan terhadap Rasulullah. Kasih sayang yang suka menolong dan dermawan. Rendah hati dan menjaga. Menunjukkan contoh keteladanan Abu Bakar yang kalian lakukan dalam menerima sekolah, menolong teman di sekolah, berikan uang untuk satu teman yang tidak berada sama selalu menjaga mengerjakan punya kelas. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 yang akan diwakili oleh Mas Dani. Dani. Oke. Kami kelompok 5 ingin membedakan diskusi
kita simpulkan bersama ya pelajaran tentang kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Coba ya anak-anak ya. Kesimpulan keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Yang pertama. Ya, kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih perlu kita tiru. Ya, kita hendaknya cinta kepada Rasulullah. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tetapi bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita melakukan ajarannya Rasulullah. Dan jangan lupa membaca sholawat buat Rasulullah. Yang kedua, keikhlasannya Abu Bakar yang mengeluarkan harta yang banyak untuk apa? Kita salurkan perjuangan menyebarkan agama Islam oleh Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga, kesederhanaan. Ya. Meskipun Abu Bakar menjadi seorang pemimpin, seorang presiden, seorang khalifah, dia tetap sederhana, tidak bermewah-mewahan. Kemudian yang keempat, membela kaumnya lemah, sebenarnya orang kampung tadi. Saya dengan cerita ya, beliau tetap memerah susu untuk Unesa tadi. Yang kelima, memberani menjadi seorang pemimpin, memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Yang terakhir adalah suka kemusyawarah. Ya, ketika ada suatu permasalahan tidak diputuskan sendiri, tetapi dimusyawarahkan oleh berbanyak sahabat. Ya. Oke, anak, ini adalah kesimpulan pelajaran di hari ini. Semuanya sudah bisa paham ya? Anak-anak, ini ada tes formatif untuk kalian kerjakan tentang kisah keteladanan Abu Bakar. Silakan dikasih nama dan nomor absen. Silakan anak-anak mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau
kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan satu kelompok ya. Oke, anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Untuk pembelajaran hari ini dapat ilmu baru? Yaitu tentang apa? Tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Masih untuk pelajaran yang akan datang itu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Oke, anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kita baca Alhamdulillah bersama. Agar tetap semangat sebelum kita tutup, sebelum Pak Guru tutup, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Kelas semangat yuk. Oke, tepuk semangat. Semangat.